warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Salam tani. Dan pada video kali ini kita akan kembali mereview salah satu produk nutrisi SAS yang terakhir. Kalau di video sebelumnya kita sudah review Keman Java 01, dan di video kali ini giliran kita mereview Keman Java 02. Nah, seperti ini penampilan dari kemasan Keman Java 02. Jadi sahabat dan rekan tani sekalian, untuk sejarah bagaimana terciptanya formulasi Keman Java baik 01 dan 02 sudah saya jelaskan secara gamblang pada review Keman Java 01. Nah, karena itu kalau melihat penampilan dari kemasan Keman Java 01 dan 02, bagi sahabat dan rekan tani mungkin kok nggak elegan banget itu, nggak wah atau nggak mewah. Nah, ini kita buat agar bisa menekan cost atau anggaran produksi, sehingga nantinya pada saat kita jual tidak terlalu mahal dan sesuai dengan kesanggupan kemampuan dari para petani padi dan jagung. Nah, itulah maka untuk kemasan Keman Java itu kita buat sesederhana mungkin. Jadi sahabat dan rekan tani, kalau untuk kandungan unsur haranya juga 11-12 dengan Keman Java 01, hanya persentase dan alokasi dari unsur hara baik makro primer maupun sekunder ataupun mikro primer dan sekunder yang berbeda-beda secara persentasenya. Kalau di Keman Java 01 teman-teman sudah menonton ya video saya, ya seperti itulah. Nah, kalau di Keman Java 02 juga mengandung nitrogen, fosfat, kalium, kalsium dan sulfur serta magnesium, ditambah dengan natrium dan beberapa unsur mikro lainnya. Hanya saja secara persentase kandungannya yang paling banyak yang pertama adalah kalium, yang kedua fosfat, kemudian yang ketiga nitrogen, baru yang keempat kalsium, dan yang kelima sulfur, serta yang keenam magnesium. Nah, kenapa dikonsep seperti itu secara persentase? Mengingat Keman Java 02 itu dispesifikasikan untuk tanaman pada fase generatif supaya bisa meningkatkan kualitas dari pembungaan dan pembuahan tanaman. Mengingat pada fase generatif persentase kebutuhan unsur hara makro primer maupun sekunder serta mikro primer dan sekunder berbeda jauh ya. Meskipun demikian tetap membutuhkan unsur hara lengkap dan tersedia dalam jumlah tertentu sesuai kebutuhannya. Nah, karena itu untuk meningkatkan kualitas dari hasil generatif dan panennya nanti, maka kombinasi itulah yang saya tentukan untuk bisa meracik ataupun meramu formulasi Keman Java 2 agar nanti pada waktu aplikasinya terfokus pada tujuan kita mengaplikasikan. Nah, kalau Keman Java 01 di kandungannya itu ada dua hormon, yaitu auksin dan sitokinin. Di 02 juga ada dua hormon. Yang pertama adalah asam gibrelin atau GA3, dan yang kedua adalah tonik yang merupakan turunan kompleks dari natriumazol. Saya tidak sebutkan ada 4 atau 3 turunan natriumazol yang nantinya sangat berperan dalam proses perbaikan kualitas dan kuantitas bunga maupun buah. Nah, jadi kenapa kedua hormon itu yang kita campurkan? Karena di masa generatif tanaman lebih cenderung membutuhkan hormon pengatur tumbuh yang spesifik layaknya GA3 atau gibrelin asid dan turunan dari natriumazol. Nah, kedua hormon ini memang meskipun bisa berperan dalam setiap pertumbuhan tanaman atau setiap fase pertumbuhan tanaman baik vegetatif dan generatif, tapi lebih cenderung fokus pada proses pembentukan dan perkembangan tanaman di fase generatif. Nah, tujuannya supaya tanaman memang benar-benar terfokus untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas generatif, mulai dari bunga, buah, dan hasil panen. Nah, karena itu dengan kedua hormon ini yang didukung dengan nutrisi hara sangat tersedia, baik dalam bentuk hara sangat tersedia maupun dalam bentuk senyawa-senyawa yang mengandung hara-hara tersedia tersebut, insya Allah kombinasinya itu akan sangat klop ya, karena saling mendukung satu sama lain
Nah, jadi sahabat dan rekan tani, kalau kita ingin mengaplikasikan hormon, harusnya selalu disertai atau dibekali dengan unsur-unsur hara siap saji yang sangat tersedia, agar dalam proses perangsangan dan percepatan atau efek kejut dari aplikasi hormon tadi bisa diimbangi dengan energi dan bahan makanan yang cukup bagi tanaman, agar proses pertumbuhannya itu bisa ideal dan seimbang. Ya, layaknya kalau kita misalnya pingin kerja ngoyo, terus bagaimanapun kerasnya kita bekerja nggak kerasa lelah, kita bisa menggunakan doping, kita bisa menggunakan ekstra jos, kuku bima, M150, keratin dan lain-lain. Tapi apabila itu kita konsumsi tanpa dibekali dengan konsumsi makanan yang bergizi, maka kita akan sulit untuk mendapatkan kesehatan dan pertumbuhan perkembangan yang ideal serta seimbang. Nah, maka sering kejadian ini, mohon maaf saya kritik, karena saya dulu juga merantau ngernet truk juga. Kebiasaan sopir-sopir truk, terutama yang di perantauan ya, yang pengangkut kayu atau pengangkut minyak atau tangki, itu pada umumnya konsumsi makannya tidak teratur. Pagi-pagi bangun dari kabin itu di warung, bukannya langsung sarapan. Pada umumnya minum kopi, baru minum ekstra jos, kuku bima dan lain-lain. Nah, ini kan akan memaksa organ-organ tubuh kita untuk dipaksa bergerak, bekerja secara keras, tapi tanpa cadangan bekal makanan yang cukup, sehingga akan membuat badan kita itu remuk redam. Meskipun terlihat ngoyo, tapi isinya kopong. Nah, inilah yang banyak terjadi ketika kita mengaplikasikan CPT atau hormon ke tanaman, sehingga tanpa pemahaman tersebut membuat tanaman kita itu hanya mempunyai performance sporadis, kekagetan yang luar biasa secara tumbuh kembangnya, tapi hanya berlaku sebentar, dan setelah itu tanaman terlihat begitu terkuras, lelah, dan tidak semeringah, atau kalau kita bilang apa ya, mieyet lah gitu kalau saya bilang. Nah, itu bahasa saya. Nah, jadi sahabat dan rekan tani, adapun kedua hormon yang ada di Kemanjapa 02, yang pertama saya jelaskan gibberellin acid atau asam gibberellin ya. Kalau kita lebih mengenal GA3, itu memang punya peranan spesifik ya, di luar peranan pertumbuhan perkembangan lainnya, yaitu untuk merangsang pembentukan organ-organ generatif baik bunga dan buah. Nah, itu prinsipnya. Meskipun GA3 bisa merangsang pertumbuhan apikal, tapi pertumbuhan apikal itu lebih didominasi oleh auksin. Kalau pertumbuhan lateral atau tunas dan anakan lebih didominasi oleh sitokinin. Nah, kalau gibberellin itu pada umumnya terfokus pada pembentukan organ generatif serta proses pertumbuhan dan perkembangannya. Mulai pembentukan bunga, pembentukan bakal buah, pembesaran buah, sampai kualitas buah itu lebih dipengaruhi oleh GA3 atau gibberellin acid. Nah, hormon yang kedua yang kita tambahkan di Kemanjapa 02 merupakan booster ataupun tonik yang berbahan formulasi turunan dari natriumazol, di mana natriumazol ini juga sangat berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, hanya saja lebih terfokus pada fase generatif, terutama pada kualitas bunga dan buah. Nah, maka dengan tambahan hormon natriumazol dan keturunannya tersebut, diharapkan tanaman akan mempercepat proses pengisian dan pemadatan buah, sehingga masa panen bisa dipercepat. Saya yakin dengan menggunakan Kemanjapa 02, andai pun kita bertani padi, insya Allah antara 7-10 hari panennya bisa lebih cepat. Nah, kemudian karena bahan dasar dari hormon ini banyak mengandung unsur natrium, maka akan berimbas pada kesegaran daun atau awetnya warna daun, meskipun gabah ataupun jagung sudah layak atau matang fisiologis. Nah, maka dengan penggunaan Japa 02 nanti, teman-teman insya Allah akan menemukan tanaman padi yang tetap hijau, segar daunnya, tapi malainya sudah matang secara fisiologis dan siap panen. Apalagi kalau nanti penggunaannya pada saat
3 minggu sampai 2 minggu sebelum panen padi itu diaplikasikan bersamaan dengan Prima SAS dosis 50 cc per tangki. Nah, kemudian untuk dosis anjuran di sini minimal 50 cc per tangki 16 liter yang bisa kita aplikasikan pada saat primordia mulai umur 50 HST pada tanaman padi. Kemudian bisa diulang di sekitaran atau interval 15 hari. Jadi kalau mulai primordia di angka 50 HST sampai umur 75 HST bisa 2-3 kali aplikasi pada tanaman padi kita. Namun apabila dosisnya dilebihkan, ya alhamdulillah lebih baik lagi ya pada performa tanaman. Tapi ya alhamdulillah juga akan lebih banyak menggunakan formulasi dari Kemanjapa 02. Jadi sahabat dan rekan tani, dengan penjelasan ini nanti andai pun sahabat dan rekan tani menggunakan Kemanjapa 02, bantu saya juga dalam hal pengamatan mengikroi tanaman setelah diaplikasikan Kemanjapa 02 maupun Kemanjapa 01. Karena segala sesuatu di lapangan dari hasil penerapan teman-teman akan menjadi bahan dasar evaluasi kita untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk-produk nutrisi SAS. Jadi sahabat dan rekan tani sekalian, demikian semoga dengan review penjelasan mengenai Kemanjapa 02 ini memberikan pemahaman yang bermanfaat. Meskipun murah tapi insya Allah kualitasnya mewah sesuai dengan permintaan para kiai, gus dan guru ngaji. Saya Budiarto bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.